Pagi itu matahari sudah cukup tinggi, menunjukkan pukul 10 pagi. Pak Jarwo selesai sarapan dan mulai bersiap untuk kembali bekerja di rumah Bu Amel. Ia memastikan semua peralatannya sudah lengkap, lalu mengambil topi lusuhnya dan memasangnya di kepala. Rudi yang masih di rumah Pak Jarwo sejak tadi akhirnya ikut berdiri dan meregangkan tubuhnya. "Wok, aku pulang duluan ya, mau istirahat juga di rumah." Pak Jarwo mengangguk sambil tersenyum. "Iya Rud, hati-hati di jalan." Rudi berjalan keluar lebih dulu, sementara Pak Jarwo masih sibuk mengangkat peralatan ke motornya. Tak lama kemudian, deru suara motor Pak Jarwo terdengar meninggalkan halaman rumah, melaju ke arah rumah Amel. Rudi yang baru berjalan beberapa meter tiba-tiba berhenti di persimpangan kecil. Ia melirik ke belakang, memastikan bahwa Pak Jarwo sudah benar-benar pergi. Sebuah ide licik muncul di kepalanya. Bibirnya melengkung membentuk senyum penuh rencana. Jarwo udah pergi, artinya rumah itu sekarang cuma ada Aminah seorang diri. Tanpa berpikir panjang, Rudi berputar arah. Dengan langkah yang lebih santai namun penuh maksud tersembunyi, ia kembali menuju rumah Pak Jarwo. Jantungnya berdebar, tapi bukan karena gugup, melainkan karena antusias. Sesampainya di depan pintu rumah, Rudi mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Ia mengetuk sekali lagi, kali ini sedikit lebih keras. Tak lama kemudian pintu itu terbuka perlahan, memperlihatkan sosok Bu Aminah yang berdiri di ambang pintu. Matanya membulat begitu melihat siapa yang berdiri di depannya. "Mas Rudi," suaranya terdengar setengah terkejut, setengah waspada. Rudi menyenyum miring. "Iya Aminah, aku balik lagi." Bu Aminah masih menggenggam gagang pintu dengan kuat, seolah-olah menimbang-nimbang apakah harus menutupnya kembali atau membiarkan Rudi masuk ke dalam rumah. "Kenapa Mas balik lagi?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. Rudi melirik ke dalam rumah. "Boleh masuk?" Bu Aminah menelan ludah. Ia tahu ia seharusnya menolak. Ia tahu bahwa sesuatu yang tidak seharusnya terjadi bisa saja terjadi. Tapi tangannya terasa kaku, seolah tidak mau menutup pintu itu kembali. "Kan suami kamu udah pergi, jadi kita bisa lagi Aminah." Rudi berkata dengan nada yang lebih rendah. Bu Aminah mengangguk perlahan. "Iya, dia ke rumah Bu Amel." Rudi menyenyum tipis, lalu tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, ia melangkah masuk. Bu Aminah menutup pintu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu kenapa ia membiarkan Rudi kembali masuk ke dalam rumah itu. Rudi berjalan santai ke ruang tamu, duduk di sofa dengan ekspresi puas. "Kamu nggak keberatan kan aku datang lagi?" tanyanya menatap Bu Aminah dengan penuh arti. Bu Aminah menunduk, meremas ujung bajunya. "Seharusnya kamu pulang Mas Rudi." Rudi tertawa pelan. "Yakin mau aku pulang?" Bu Aminah terdiam, hatinya berperang dengan pikirannya sendiri. Pak Jarwo tiba di rumah Amel tepat pukul 10:30 siang. Panas matahari mulai menyengat, tapi hawa dalam dirinya terasa lebih panas saat melihat Amel membuka pintu dengan senyum penuh arti. Ia mengenakan pakaian tidur berbahan satin tipis berwarna pastel yang jatuh sempurna di tubuhnya. Rambutnya dibiarkan tergerai dan ada kilatan tertentu di matanya saat melihat Pak Jarwo berdiri di ambang pintu. "Silakan masuk, Pak," katanya dengan nada lembut. Pak Jarwo sempat menelan ludah sebelum melangkah masuk. Ia menatap sekeliling rumah yang terasa sepi. "Pak Indra nggak di rumah?" tanyanya setengah memastikan. Amel menyandarkan tubuhnya ke dinding, menatapnya dengan sorot mata. "Dia masih dinas di luar, pulangnya mungkin besok," jawabnya santai. Pak Jarwo tersenyum miring, lalu melepaskan topi dan jaketnya. Alih-alih langsung bekerja, ia malah jalan santai ke ruang tamu dan menjatuhkan tubuhnya di sofa. Rasanya hari ini enak kalau santai dulu sebentar ya," gumamnya, mengangkat tangan ke belakang kepala. Amel tertawa kecil dan melangkah mendekat. "Biasanya Bapak semangat banget kerja. Kenapa sekarang santai?" tanyanya. Pak Jarwo meliriknya dari ujung mata. "Mungkin karena suasananya beda," jawabnya pelan. Amel duduk di sandaran sofa, tidak terlalu jauh dari Pak Jarwo. Ia menyilangkan kaki, sengaja membuat gerakan kecil yang menarik perhatian.
Beda gimana? Pak Jarwo tertawa kecil. Kamu tahu sendiri. Ia menatap tubuh Amel yang menampakkan mungil dan samar terlihatnya yang terang. Amel tersenyum tipis. Ia mencondongkan tubuh sedikit lebih dekat. Pak Jarwo ini suka bikin orang penasaran, katanya dengan nada genit. Pak Jarwo menatapnya lama, lalu menghela nafas dan bangkit dari sofa. Yah, kalau kelamaan ngobrol begini, nanti malah lupa kerja, katanya, berjalan menuju kamar yang sedang direnovasi. Amel mengikuti langkahnya dengan mata penuh arti, lalu menyusul masuk ke kamar. Pak Jarwo ini selalu serius ya kalau kerja, katanya, sambil bersandar di pintu kamar. Pak Jarwo menoleh dan menyeringai. Kerja itu yang penting fokus, tapi kalau ada yang bikin susah fokus gimana? Amel tertawa kecil. Siapa yang bikin susah fokus? Tanyanya polos, meskipun tatapannya mengatakan hal lain. Pak Jarwo mengangkat bahu, lalu mengambil palu dan paku. Ya, kamu kira siapa? Amel mendekat beberapa langkah, tangannya menyentuh pinggiran meja. Saya cuma nanya, gak ada maksud apa-apa kok, katanya dengan nada. Pak Jarwo menatapnya lama, sebelum tertawa pelan. Kamu ini dari dulu memang begini ya? Amel mengangkat alis. Begini gimana? Suka ngetes orang? Amel tersenyum, lalu berbalik, berjalan ke jendela kamar, sambil memainkan ujung rambutnya. Mungkin saya cuma penasaran tentang sesuatu yang gak bisa saya miliki. Pak Jarwo terdiam. Ada sesuatu dalam nada suara Amel yang terasa berbeda kali ini. Semua orang punya batas, Mel, katanya akhirnya. Amel menoleh dan tersenyum tipis. Batas itu bisa saja bergeser, Pak. Pak Jarwo terkekeh kecil. Gimana kalau batasnya malah bikin kita jatuh? Amel mendekat lagi. Kali ini cukup dekat hingga Pak Jarwo bisa mencium wangi parfumnya. Tergantung, bisik Amel. Jatuhnya kemana? Pak Jarwo menatapnya lama, lalu menghela nafas panjang. Ia menatap Amel yang berdiri di hadapannya. Mata perempuan itu berbinar dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah ada sesuatu yang ingin diungkapkan, tetapi tertahan di ujung bibirnya. Hembusan nafas Pak Jarwo terasa berat. Ia tahu seharusnya segera memulai pekerjaannya. Tapi sejak pertama kali masuk ke rumah ini, pikirannya terus bercabang ke arah yang tak seharusnya. Kamu pakai baju kayak gini, suara Pak Jarwo serak. Matanya menyapu tubuh Amel yang dibalut tidur. Mau bikin aku nggak fokus kerja ya? Amel tersenyum samar, lalu mengangkat dagunya sedikit. Kenapa? Pak Jarwo nggak suka? Suaranya lirih, tapi mengandung nada menantang. Pak Jarwo tertawa kecil, tapi ada getaran di suaranya. Amel, kamu itu... Tanpa berpikir panjang, terangkat, meraih Amel dan menariknya lebih dekat. Amel terkejut sejenak, tapi alih-alih mundur, ia malah membiarkannya jatuh ke dalam pria yang jauh lebih tua darinya itu. Hening. Nafas mereka begitu dekat. Pak Jarwo bisa mencium samar aroma sabun dari tubuh Amel, dan itu justru membuat kepalanya semakin kacau. Kamu hangat, Amel? Gumamnya di dekat perempuan itu. Amel memejamkan mata sejenak. Memangnya kenapa, Pak? Bisiknya lirih. Pak Jarwo menghela nafas berat. Aku harusnya kerja, bukannya begini. Amel tersenyum kecil. Kalau mau kerja, kenapa dari tadi masih megangin saya? Pak Jarwo terdiam. Ia tidak punya jawaban. Yang ia tahu, saat ini tangannya masih melingkar di tubuh Amel dan ia tidak punya niat sedikit pun untuk melepaskannya. Amel, suaranya hampir seperti rintihan. Amel menatapnya dalam-dalam, lalu perlahan mengangkat tangannya, menyentuh bahu pria itu. Pak, suaranya sedikit bergetar. Jangan bilang kita nggak pernah mikirin ini sebelumnya. Pak Jarwo menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Amel tersenyum lagi, kali ini dengan sedikit getir. Kalau nggak tahu, nggak usah ngomong. Pak Jarwo terpaku. Ia bisa merasakan kehangatan Amel yang begitu dekat dengannya.
Ada sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya, sebuah ketertarikan yang sudah lama ia tekan tapi kini mengalir begitu saja tanpa bisa dihentikan. Pak Jarwo dengan pelan membimbing wanita yang ke arah tembok kamar sambil ia menghadapi Amel dengan hangat, tapi kapan itu perlahan turun ke Amel yang membuat Amel ke atas menyandar ke tembok. Amel tak kuasa menahan emosinya ketika Pak Jarwo menggunakan kasarnya untuk dan tidurnya hingga ke atas. Pak Jarwo mulai dengan cantik itu dan kasarnya melalui celah samping yang Amel kenakan. Pak Jarwo, udah nakal sekarang ya, ucapnya lirih dengan kecil yang aku heran, kenapa Pak Indra masih padahal sudah punya istri secantik kamu, Mel? Pak Jarwo mulai berusaha mencari celah untuk wanita itu. Aduh, mana saya tahu, Pak. Mungkin dia bosan. Amel meringis saat kedua Pak Jarwo mulai yang sudah. Pak Jarwo, kalau aku jadi suami kamu, mungkin aku betah di rumah dan kamu tiap hari, Mel. Bapak kuat juga ya. Amel mulai yang masih dalam posisi berdiri seakan membiarkan surganya. Iya dong, siapa yang gak tahan sama kamu, Mel? Pak Jarwo mulai Amel dengan dan perlahan Amel yang sudah mulai longgar. Amel tersenyum kecil. Saya nggak nyangka, sekarang Pak Jarwo udah mulai berani. Semakin menjadi saat Pak Jarwo dan seputar area. Kamu indah, Mel. Bikin aku nggak. Gumamnya pelan di sela aksinya. Tiba-tiba Amel. Pak Jarwo dari luar. Duh, Bapak, udah juga kayaknya. Amel tersenyum dan memandang wajah Pak Jarwo dengan tatapan sambil terus Pak Jarwo yang sudah dari tadi ingin. Kamu udah Mel? Pak Jarwo menatapnya dengan senyuman penuh arti. Buka aja, Mel. Gak apa-apa kok. Saya takut, Pak. Bisiknya lirih. Takut apa, Mel? Kan udah biasa lihat. Pak Jarwo menekankan suaranya, tapi terus Amel yang sudah sangat hingga suara gemercik airnya di sana. Saya takut ketagihan, Bapak. Bisiknya ada di telinga Pak Jarwo. Kalau gitu, kayaknya kamu perlu dikasih pelajaran dikit, Mel. Dengan cepat Pak Jarwo wanita itu dengan kedua tangannya menyentuh dinding kamar dan sedikit agak membungkuk. Pak Jarwo dengan semangat perlahan Pak Jarwo Pak, Amel. Jantungnya berdegup cepat, perasaannya tak menentu. Ia mulai Pak Jarwo tidak menyia-nyiakan waktu lebih lama. Ia surga milik Amel dengan perlahan tapi pasti. Saat keseluruhan Pak Jarwo susah. Pak, jangan dipaksa. Sakit, Mel? Kedua tangan Pak Jarwo mulai Amel yang sedikit menghadapnya. Ia lalu itu dengan kasar. Aduh, Pak. Amel menjerit tertahan dan wajahnya terlihat meringis kesakitan. Tenang, Amel. Ntar juga enak. Pak Jarwo berkata dengan nafas memburu. Matanya terbuka lebar saat melihat dengan jelas bagaimana Amel yang kini hanya bisa Pak, sakit. Pelan, Pak Jarwo. Amel mulai Pak Jarwo mulai menarik salah satu tangan Amel ke belakang.
sementara tangan satunya masih mencengkram Amel dan ke arah yang telah. "Mel, kamu ini, bikin aku nggak," ucap Pak Jarwo lantang di tengah mereka. Amel tak sanggup bicara, hanya yang menggema di setiap sudut kamar itu.